Suatu hari setelah wisuda, orang tuamu bilang, santai dulu lah. Selama 4 tahun kamu sangat sibuk untuk kuliah, gak punya waktu untuk keluarga. Tapi 1 minggu setelahnya ternyata pertanyaan itu mulai diganti dan seakan menjadi pedang buatmu. Karena pertanyaannya adalah, sudah apply ke mana saja? Namun ternyata realitanya adalah kamu masih sibuk di atas kasur. Bahkan kamu sibuk untuk desain CV bagi yang bisa. Bagi yang nggak bisa, ya tentu minta bantuan sama orang lain. Tapi 1 bulan 2 bulan ternyata hal itu belum dapat hasil. Hingga tetanggamu sering melihatmu di rumah. Mereka akhirnya tanya, "Loh, sudah lulus? Sekarang kerja di mana?" Sebenarnya pertanyaan itu wajar, apalagi ketika tetanggamu mulai membandingkan dirimu dengan yang lainnya. Lihatlah si Ja'far, adik kelasmu yang hari ini selalu dibandingkan dengan dirimu. Dan lama-kelamaan ternyata hal tersebut didengar oleh orang tuamu dan mereka pun mulai menanyakan hal yang sama. Pertanyaan itu seakan menjadi roda yang selalu berputar dan diayun di dalam pikiranmu. Sedih, geram, panas, emosional hadir pada dirimu. Sehingga akhirnya kamu mulai untuk membuat keputusan, ya udahlah, pergi sejauh mungkin mencari pekerjaan, entah apapun itu, gak peduli. Hal itu hanya karena kamu emosional. Keadaan sekarang tidak bersahabat denganmu. Padahal kalau kamu tahu yang namanya kerja itu bukan hal-hal yang main-main. Setiap pagi kamu menyiapkan diri jam 7 berangkat, macet, berdesak-desakan dengan orang, pulang sore, capek, lelah. Dan itu harus berulang di hari yang sama, di minggu yang sama, dan di bulan yang akan datang. Melihat realita tersebut seakan apa yang telah kamu rencanakan sebelum lulus itu sia-sia, hanya karena kamu gak cukup percaya diri untuk menjawab ketika ditanya oleh tetanggamu, kamu saat ini sedang ngapain? Padahal kamu telah menyusun beberapa rencana taktis, kamu telah berekspektasi nanti mau ngapain aja, kamu telah menyusun mimpimu baik-baik. Tapi ternyata kamu kalah. Jika kamu merasa hal tersebut saat ini terjadi padamu, maka video ini sangat layak dan patut untuk kamu tonton sampai habis. Berikut kami uraikan hal yang bisa kamu lakukan ketika berada pada fase tersebut atau dalam fase quarter life crisis. Setidaknya terdapat 2 hal yang menjadi acuan untukmu. Yang pertama adalah berani menang. Ini hanya untukmu yang gigih dan gak mudah goyah dengan omongan tetangga. Bukan karena kamu gak peduli sebenarnya, tapi karena kamu itu mempunyai idealisme, ekspektasi di masa depan, mimpi, dan keyakinan. Bagi kamu yang ingin menang, tentu lakukan hal ini, yaitu stop membandingkan dirimu dengan yang lainnya. Let's see, dari mana sumber pembanding itu datang? Oke, media sosial. Perlu kamu ketahui bahwa media sosial itu bukan parameter kebahagiaan seseorang. Karena umumnya hanya beberapa hal dan itu tendensinya adalah hal-hal yang baik-baik saja yang dibagikan oleh temanmu di medsos mereka. Setiap orang tentu punya masalah berbeda-beda. Bisa jadi dia bahagia atas suatu hal, tapi ternyata dia nggak bahagia di hal yang lain, yang tentunya hal yang lain itu merupakan apa yang kamu punya saat ini. Sederhananya, coba lihat filosofi gunung es. Kecil yang tampak, tapi ternyata di bawahnya itu luar biasa besar. Kecil kebahagiaan yang disampaikan melalui media sosial, ternyata hal itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Maka stop membandingkan, lakukan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah damailah dengan masa lalu. Satu hal yang membuatmu susah untuk maju adalah kamu itu nggak bisa move on. Kamu merasa bahwa masa lalumu itu lumayan suram, gak punya karya, selama kuliah gak punya portofolio kepemimpinan, join organisasi, join kompetisi. Come on lah, sebenarnya kita cukup untuk damai kok dengan hal tersebut. Pun ketika hal tersebut membuatmu pada kondisi bottom line saat ini, susah mendapatkan pekerjaan, kualitas hidup yang begini-begini saja, jangan khawatir. Kamu cukup untuk mengubah pola pikirmu, banyak sharing dengan yang lain, pertajam skill dan pengetahuan. Percayalah, kamu di masa yang akan datang adalah apa yang kamu pikirkan hari ini dan apa yang akan kamu lakukan besok, lusa, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, dan hal itulah dirimu di masa yang akan datang. Selanjutnya, take a risk.
Berani mengambil resiko. Ini erat kaitannya dengan dream. Ya, mimpi. Satu poin yang membuatmu gundah saat ini adalah adanya konflik of interest. Orang tua dan lingkunganmu ingin melihatmu segera memakai sepatu dan kemeja berangkat di pagi hari, pulang sore hari, tapi ternyata kamu masih sibuk mempertahankan apa yang kamu percaya itu benar dan baik untukmu ke depan. Seperti menjadi content creator, founder startup, financial consultant, ataupun meraih beasiswa ke luar negeri. Ketahuilah, jika kamu ingin sesuatu hal yang lebih besar, maka perbesarlah usahamu. Tentu harus cermat juga dalam mengukur resiko yang mungkin terjadi, karena prinsipnya adalah high risk high return. Gak cukup sebenarnya jika kamu menjawab pertanyaan tetanggamu bahwa kamu saat ini masih berusaha untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Tapi kamu perlu untuk menyusun langkah taktis, langkah strategis untuk menggapainya. Stop mengikuti standar dalam bersosial. Berhenti merasa menjadi korban atas masa lalumu. Susunlah prioritasmu dan pastikan setiap periode tertentu ada hasil yang kamu dapat meskipun itu kecil. Well, selanjutnya selain menjadi pemenang, kamu juga bisa kok cari aman. Ini bukan berarti bahwa kamu menyerah dengan apa yang kamu hadapi saat ini, tapi seenggaknya pemahaman ini bisa mengurangi beban pikiran, stres, depresi, apalagi galau karena di dalam quarter life crisis. Idealis memang perlu dipegang olehmu, namun jika memang kondisi mengharuskanmu untuk realistis ataupun adaptif, itu bukanlah sebuah dosa, ya enggak? Meski kemungkinan hasil yang didapat gak sebaik apa yang kamu dapatkan ketika kamu ingin menjadi pemenang. Tapi seenggaknya cari aman dan jalani saja, worth it buat hidupmu. Oke, buatmu yang cari aman, pahamilah bahwa kemampuanmu itu terbatas. Banyak sekali hal di luar kendali manusia. Kamu gak punya kuasa terhadap kejadian di luarmu. Saat semua upaya telah kamu coba namun hasilnya nihil, nol, gagal, kurang bagus, tetaplah menerima keadaan apa yang terjadi. Dan yakinilah bahwa oke, mungkin ini belum saatnya kamu mendapatkan hal yang di luar kendali kamu. Yang terpenting adalah tetap semangat, tetap berusaha, dan keep being positive. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah ya wes lah, jalani wae. Ya udah, jalani saja. Pilihan ini bukan berarti pasrah, meskipun sebenarnya mirip. Tapi pesan kami adalah meskipun kamu menerima keadaan yang saat ini terjadi atas dirimu, itu bukan berarti kamu diam saja. Tetaplah bergerak dalam target-target yang ingin kamu capai dan harapan orang sekitarmu terhadapmu tentunya. Well, hal itulah poin-poin yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buatmu yang hari ini gundah, hari ini bingung, hari ini sedih karena kamu dalam quarter life crisis. Terima kasih.